الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita dan karunia-karunia yang besar yang bisa kita rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang telah diberikannya bila mana kita tidak bosan-bosan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Di antara sebab seorang itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena memang dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedikit ataupun banyak. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Dan di antara resiko seorang yang tidak pandai mensyukuri nikmat, bosan bersyukur atau tidak mau bersyukur, resikonya nikmat itu bisa jadi hilang atau nikmat itu akan menjadi petaka baginya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Di antara bentuk nikmat yang banyak melupakan manusia adalah nikmat berupa waktu dan kesempatan. Sehingga topik pagi ini adalah muslimah yang baik, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Innal waqta idza lam tuhsini taqsimahu dha'a alaiki. Sesungguhnya waktu ini yang berupa kesempatan ini, jika Anda tidak baik dalam membaginya, tidak pandai-pandai mengatur waktu, maka waktu dan kesempatan itu akan hilang dari Anda, sia-sia, dan akan hilang dari Anda. Fa anti bihajatin ila istizkari durusiki in kunti talibatan. Anda sangat membutuhkan murajaah, pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan. Istidkar durus itu sama dengan murajaah atau durus, ya. Membutuhkan waktu untuk memurajaah pelajaran-pelajaran yang telah didapatkan. Jika Anda adalah seorang santri, ya, talibatul ilmi, wal qiyami fi wajibati ahliki, dan Anda juga membutuhkan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas keluarga, au zaujiki, atau tugas-tugas melayani suami, walibtila an-nafi',
wal qira'atil mufidah. Kajian-kajian yang bermanfaat, bacaan-bacaan yang berfaedah juga sangat Anda butuhkan. Wa ziyaratil aqarib, termasuk mengunjungi sanak kerabat, ini juga sangat Anda butuhkan. Artinya wanita muslimah yang baik dan juga kaum muslimin secara umum, mereka sangatlah menghargai waktu dan pandai mengatur waktunya untuk melakukan tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban. Apalagi tugasnya bukan hanya ngurus rumah dan ngurus suami atau anak saja. Tugasnya ditambah belajar, mengajar, menulis, mengkaji. Ditambah lagi tugasnya yang lainnya, mengatur lembaga pendidikan dan lain-lain. Tugasnya seabad, setumpuk. Nah ini kalau tidak pandai-pandai mengatur waktu, maka waktu itu atau kesempatan itu akan lenyap begitu saja dan semuanya terbengkalai. Ya, semuanya bisa apa ini? Terbengkalai. Apalagi dekatnya hari kiamat menyebabkan perputaran waktu semakin apa ini? Singkat. Sama-sama 24 jamnya, tapi lain 24 jam zaman kita dengan 24 jam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau 24 jam zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghasilkan banyak sekali amalan-amalan yang bermanfaat karena memang barokahnya waktu saat itu dan memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan-kesempatan yang baik kepada kaum muslimin saat itu. Tapi semakin dekatnya hari kiamat itu taqarrubuz zaman. Waktu itu semakin apa ini? Cepat. Sehingga di samping sedikit barokahnya, waktu itu benar-benar terasa cepat sekali. 24 jam itu hanya bisa menghasilkan beberapa amalan saja. Ini terbukti, ya. Nah, sehingga bagi aktivis-aktivis ini tidak hanya wanita yang ngurus urusan rumah tangga, ngurus urusan anak suami, ya, cuci baju, ataupun mungkin bantu suami untuk menambah penghasilan, tapi juga ditambah dengan aktivitas yang lainnya, mengajar, belajar, mengkaji kitab, menulis modul, dan lain-lain. Kapan ziarah kepada sanak kerabat? Kapan silaturahminya? Kalau tidak bisa mengatur waktu, ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang mungkin kalau sampai tidak bisa mengatur waktu itu, mau nggak mau banyak sekali aktivitas yang dikorbankan, ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bisa dilihat dalam kitab Bulughul Ma'am, dalam kitab apa namanya, Riyadhus Shalihin. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ni'matani, ada dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Hanya orang yang dibikin tidak bisa mensyukurinya, yakni tertipu dengan kenikmatan ini. As-sihhatu, yakni nikmat kesehatan, wal faragh, nikmat kesempatan, waktu. As-sihhah, al-faragh itu kesempatan, waktu. Nah, begitu, ya. Jadi harus disiplin waktu. Kapan belajarnya, kapan ngajarnya, kapan merajaannya, kapan ngurus rumah, kapan ngurus anak istri, anak suami, ya. Kapan berkunjung ke sanak famili, ya, dan lain-lain. Itu harus bisa ditata, ya.
Kalau tidak, benar-benar akan terbengkalai. Ya. Nah, lain kalau memang dia itu wanita yang biasa-biasa. Saya bilang biasa-biasa karena memang sudah biasa keumuman wanita. Ya, pekerjaannya hanya apa? Masak, kemudian ngatur rumah saja. Itu mungkin jadwalnya tidak sepadat wanita yang luar biasa. Wanita yang luar biasa itu di samping itu dilakukan, ditambahlah kita itu pakai ngajar, pakai belajar, pakai beraktivitas ya di luar, artinya beraktivitas di lapangan kerja mereka, di lembaga pendidikan yang memang di kalangan wanita ya. Nah, ini benar-benar harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada. Nah, baik. Selanjutnya, ziyaratul rahmi tajlibul barakah fil umri wa rizqi. Fahrusi ala ziyarati aqaribiki. Mengunjungi sanak kerabat itu bisa mendatangkan barokah baik dalam umur kita ataupun rezeki kita. Ini berarti mengikuti salah satu pendapat ya, bahwa di antara keutamaan silaturahmi itu ialah memperpanjang umur dan memperbanyak apa ini? Rezeki. Nah, di sini disebutkan yang dimaksud memperbanyak umur itu ialah umurnya masih tetap tapi barokah, rezekinya juga tetap tetapi apa? Barokah. Sebagian pendapat menyatakan umurnya benar-benar ditambah, rezekinya benar-benar ditambah. Tidak hanya sekedar barokah. Artinya orang itu akan ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz bila mana ia bersilaturahmi dan dia akan ditambah rezekinya dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz bila mana dia silaturahmi. Nah, maka hendaklah Anda bersemangat ya. Jangan malas-malasan, jangan aras-arasan, fahrusi. Hendaklah Anda bersemangat ala ziyarati aqaribiki untuk menjenguk sanak kerabat Anda. Ya. Wal takun ziyaratuki lahum zata faidatin. Dan jadikanlah kunjungan Anda ke sanak kerabat itu sangat bermanfaat. Jadikanlah kunjungan Anda bermanfaat untuk sanak kerabat Anda. Jangan sampai kunjungan Anda ini tidak bermanfaat. Ya, usahakan semanfaat mungkin ya. Untuk menjalin hubungan ya, untuk melunakkan hati mereka ya, supaya mereka mau menerima al-haq. Ini sangat penting ya. Fatahridinahum fil khair. Anda bisa menganjurkan mereka berbuat baik saat kunjungan. Ya. Misalkan ya dikasih buku-buku ya. Ini loh buku yang bagus. Baca ya, hadiah lah ya. Kasih senang, kalau suruh beli itu lain lagi ya. Kasih. Ini siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah mereka dengan sebab kunjungan kita. Gitu. Wa tahwifinahum minasyarr. Anda bisa menakut-nakuti mereka. Jangan sampai berbuat jelek, ya. Cerita biasanya, pakai cerita, ya. Oh, kemarin itu teman saya ada yang begini, ya. Tetangga saya itu ada yang melakukan begini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi
musibah sampai semacam itu, ya. Akhirnya anaknya begini, ya. Sekarang kamu nasihati, ya, tentang masalah yang jelek-jelek, ya, ceritakan kasus tetangga kita yang melakukan kejelekan, kemudian kena akibatnya, ceritakan. Sebetulnya niatnya bukan sekedar cerita, tapi niatnya ialah Anda jangan niru dia, begitu, ya. Seperti itu, ya. Wa tadfa'inahum ila nafi. Anda bisa mengajak mereka melakukan aktivitas yang bermanfaat. Wa tahdhirinahum minadh-dhar. Dan Anda bisa mengingatkan mereka jangan sampai melakukan tindakan yang membahayakan. Wa ta'idzinahum billati ahsan. Anda bisa menasihati mereka dengan cara yang lebih baik. Matminaniki ala sihhatihim. Ya. Di samping itu Anda harus bersikap tenang ala sihhatihim agar mendapatkan berita tentang sehatnya mereka. Artinya pastikan Anda tenang dalam keadaan mereka sehat. Artinya Anda tidak hanya menasihati, ngajak yang baik, tapi menanyakan tentang kesehatan mereka. Ya. Gimana kondisinya, ya, baik-baik enggak? Oh, saya sakit. Oh, sebaiknya minum habatus sauda. Bagus itu. Oh, minum kefir, ya, ramuan dari Rusia. Ini gimana? Nah, ini kan ada omongan untuk menanyakan kesehatannya, ya. Nah, ya kalau dikasih mau, Mas. Gitu. Ya, insya Allah dikasih. Gitu. Itu nanti lama-lama hubungannya baik, ya. Wa su'aliki an ahwalihim. Anda bisa menanyakan keadaan-keadaan mereka, ya. Jadi caranya itu begitu. Jangan langsung serang, mati. Jangan. Jadi kunjungannya itu biar menyenangkan, ya. Kita kan tahu kebanyakan sanak kerabat kita itu tidak di atas al-haq, ya. Sehingga kita harus benar-benar bisa bersikap, ya, di tengah-tengah mereka, supaya mereka itu mempercayai kita, supaya mereka itu mendengar ucapan kita, supaya mereka bisa diarahkan ke yang baik, ya. Kalian ke sana, ya, tanya kesehatannya, tanya keadaannya, ya, terus diajak terus cerita-cerita, ya. Kita yang cerita. Kalau pengen ngajak yang baik itu cerita tentang kebaikan-kebaikan yang kita ketahui di luar, ya, dan akibatnya. Kalau pengen nasihat kejelekan, diceritakan akibat-akibat kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang di luar. Nah, ini semuanya dalam rangka apa ini? Menasihati, ya. Tapi kalau datang, Assalamualaikum, panggil semuanya sini, duduk. Ittaqillah, kalian semuanya sesat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begitu mereka nanti apa? Langsung antipati. Kok kasar sekali, ya, keras sekali, macam-macam. Kalian kemudian lapor ke ustadznya. Apa famili saya itu sudah tak nasihati, malah dibilang saya keras, kasar, macam-macam. Ya mungkin kamu saja yang memang tindakannya seperti itu, ya, yang menyebabkan mereka lari. Ya, jangan buru-buru nyalakan mereka. Ya, lihat tindakanmu semacam itu, gak takut, ya. Nah, jangan semacam itu. Tapi kalau sudah halus, sopan, enak, macam-macam, dinasihati pelan-pelan, macam-macam, kok nentang, ingat, hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memberi bimbingan, penyuluhan saja. Masalah mereka mau menerima dan mengamalkan al-haq, yakni hidayah taufik, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin saat itu belum dikasih hidayah oleh Allah. Tapi siapa tahu kunjungan berikutnya, atau kunjungan berikutnya lagi, atau kunjungan berikutnya lagi, atau kunjungan terakhir nanti. Gitu ya. Lama-lama. Insya Allah ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki akan dapat hidayah dengan sebab kita. Ya. Alangkah bahagianya kalau sampai ada sanak kerabat kita satu saja yang bisa diajak yang baik. Ya. Bahagia sekali. Ya. Samping mendapatkan pahala yang besar, lebih baik daripada unta merah. Ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Satu orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita, itu lebih baik bagi kita daripada diberi hadiah unta merah, yakni lambang kekayaan, yakni harta benda yang mewah. Ya. Samping itu dapat pahala. Ya, dapat pahala dan orang yang melakukannya tadi itu. Man jalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan temannya atau kerabatnya ke jalan yang baik, kemudian kok yang dinasihati mau mengamalkannya, maka yang menunjukkan nanti dapat pahala seperti apa yang dilakukan oleh teman kita tadi itu atau saudara kita yang melakukan kebaikan. Ya. Di samping itu gak rugi silaturahmi itu. Ya tadi itu. Di samping rezekinya ditambah, umurnya juga apa ini? Ditambah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin ditunda umurnya, yakni diperpanjang umurnya, ya, ditunda ajalnya maksudnya, maka hendaklah dia menyambung sanak familinya. Seperti itu ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Ini juga merupakan jadwal atau agenda rutin wanita muslimah ya. Mengunjungi sanak famili. Nah, insyaallah. Adapun kunjungan itu, ikhwan fillah azakumullah, silaturahmi itu tidak hanya dengan ngasih hadiah, tidak hanya dengan mengunjungi ke tempatnya, ya, telepon, ngirim surat, termasuk bentuk silaturahmi, ya. Dan yang paling ringan ialah mengucapkan salam ketika bertemu, ya. Nah, ketemu, assalamualaikum, ya, gitu. Nah, tentunya wanita-wanita muslimah ya harus tahu mana mahramnya, mana yang tidak, sehingga ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Jangan kemudian menganggap itu kerabat saya, itu famili saya dari pihak ini, tapi bukan mahramnya. Jangan terlalu bebas, ya. Kita biasa berkunjung dengan suami kita atau dengan orang yang mengantar kita ke sana, ini mahram kita, ya. Kita berkunjung, ya, untuk menemui yang perempuan, laki-laki yang mahramnya temui, ya. Tapi kalau bukan mahramnya, ya, cara silaturahminya yang nggak langsung ngomong-ngomong, ngobrol seenaknya, nggak begitu, ya. Banyak sekali caranya, ya. Nah, kasih buku dan lain sebagainya, nasihat dan sebagainya itu bisa. Baik. La yaghurrannaki kasratul mukhalifina li amrillah wal mutahawinina bi tatbiqi syar'ihi.
Anda jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisih perintah Allah dan bermudah-mudahan atau meremehkan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fasayati yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi wa yafrahul mu'minu binajatihi farhan kabira. Karena akan datang suatu hari orang-orang yang zalim itu hanya bisa menggigit kedua tangannya saja, ya, yakni menggigit jari-jari yang ada di kedua tangannya saja. Dan orang yang beriman akan gembira karena mereka akan selamat dengan gembiraan yang besar. Wa huwa yara ahwalal qiyamah fala yamliku illa ayyakula wa huwa yumsiku kitabahu biyamini. Ha umqra'u kitabiyah. Orang yang beriman ketika melihat dahsyatnya hari kiamat tidak kuasa untuk berkata sambil memegang kitabnya dengan tangan kanannya. Ha umqra'u kitabiyah. Wahai umat manusia, ini kitabku, silakan kalian baca. Kitab catatan amalku, ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh saya dulu yakin akan bertemu dengan hisabnya. Sehingga saat dahsyatnya hari kiamat itu mereka gembira ria karena selamat, gembira ria karena akan mendapatkan surga, sehingga tak kuasa untuk berkata, ya, catatan amalku yang baik-baik, lihatlah, gitu ya. Kayak orang yang tak kuasa berkata setelah mendapat apa ini? Hadiah. Oh, langsung singkat-singkat begitu ya. Mati aku, gitu. Sementara orang-orang yang zalim, yang banyak menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa apa ini? Sedikit jari saja. Maksudnya di sini waktu yang Allah berikan untuk kita, kesempatan yang Allah berikan untuk kita, jangan dipakai untuk melanggar perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jangan terpengaruh sekali lagi, jangan terpedaya dengan banyaknya wanita-wanita lain yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun satu desa hanya Anda saja yang bisa belajar agama, yang mengamalkan agama ini dengan baik, jangan terpengaruh dengan semua wanita yang ada di desa itu yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, target kita itu lebih tinggi daripada mereka. Mereka mengejar kesenangan dunia, sementara kita tidak hanya dunia saja, tapi nanti di akhirat itu yang paling penting. Ketika mereka dikejari, target kita ialah gembira ria dan tak kuasa untuk memberitahu hasil catatan amal yang Allah berikan kepada kita dengan nilai nilai item istimewa, ya. Itu target utamanya. Baik. Selanjutnya, izra'i fi qalbika rahmata wal 'atfa farhamis saghira wal kabira fal wajhabat. Tanamkan rasa sayang, kelembutan pada hati Anda, di qalbiki, ya. Izra'i fi qalbiki rahmata wal 'atfa. Namanya perempuan itu, ya, jangan galak begitu loh, ya. Ada perempuan galak itu menakutkan, ya. Nah, kalau laki-laki galak itu memang biasa, ya. Tapi kalau wanita yang galak itu menakutkan. Karena memang Allah membentuk wanita itu dengan susunan yang memang lembut, ya. Hatinya harus lembut, ya. Rahmah, ya. Penyayang, al-atfa, lembut, ya. Fahamis saghira wal kabira. Hendaklah Anda menjadi wanita yang sayang dengan anak-anak dan juga lemah lembut dengan orang yang sudah besar, ya. Bahkan terhadap binatang, ya.
jangan galak, jangan kasar, ya. Jadilah wanita yang lemah lembut. Laki-laki saja kalau lihat wanita yang kasar itu, wah, takut, kabur, ya. Bukan malah dilawan, tidak, ya. Tapi kabur. Tapi kalau ada wanita yang lemah lembut, wah, dicari. Ya, memang begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak pernah menyayangi tidak akan disayang. Al-Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini kasusnya ialah Al-Aqra bin Habis. Ya, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu-cucu beliau, putra-putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-Aqra bin Habis mendekat sambil memandangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya itu punya 10 anak. Ya, tidak pernah saya sayang, saya ciumi satu pun di antara mereka. Ya, 10 anak ini." Maka Rasulullah menyatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia nanti tidak akan disayang. Ya. Apalagi jadi pengasuh anak-anak. Ya. Ini kalau galak-galak nanti nggak disayang. Ya. Sesekali menegur itu nggak apa-apa, menasihati nggak apa-apa, memarahi itu tidak apa-apa. Tapi marah dalam arti mendidik dan sayang, tidak marah karena emosi dan melampiaskan kekesalan, itu lain. Coba lihat anak-anak dengan ibunya, ya, walaupun dimarahi oleh ibunya, itu mereka masih sayang sama ibunya. Kenapa? Karena ibu itu marah pada anaknya itu rata-rata kebanyakan, karena mereka itu sayang, perhatian sama anaknya, sehingga seperti ada sentuhan hati di antara mereka. Ya. Tapi kalau marah dilampiaskan karena kejengkelan, kekesalan, rasa-rasanya pengen tak makan saja, blok rasanya dia. Beli, belulut, dablek, kata sini ya, rasanya mau tak makan saja, ya. Dilampiaskan kekesalan itu tidak karena sayang, tidak karena perhatian, tapi memang karena kesal, emosi. Ini bisa jadi menyebabkan nanti akibatnya itu man la yarham la yurham. Ya. Apalagi kalau akhwat-akhwat, wanita-wanita muslimah, ya, galak-galak, ya, man la yarham la yurham. Ya. Baik. Itu terhadap anak-anak, terhadap manusia, terhadap hewan sekalipun kita harus penyayang, harus lembut, harus perhatian. Ya, di sini dikisahkan. Wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atsh." Ketika itu ada seorang laki-laki berjalan di jalan dalam keadaan dia sangat kehausan. Ya, sangat kehausan. Enggak ada minum, ya, enggak ada warung, enggak ada toko. Fawajada bi'ran. Lalu dia mendapati adanya sumur. Fanazala fiha fasariba. Maka langsung turun ke sumur itu dan minum dari air sumur itu. Ya, kalau orang sini bilang air sumur diminum itu langsung mungkin ya
senyum saja ya. Sumber sini gak bisa diminum ya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang masih bersih airnya ya, dulu apalagi masih belum banyak limbah-limbah ya, itu masih bisa segar ya, mentah ya. Atau mungkin bisa saja semua diminum karena dia kehausan daripada mati ya. Jangankan sumur, air got sekalipun akan diminum dalam kondisi terpaksa. Kalau kehausan. Summa kharaja. Kemudian dia keluar dari sumur itu, faida kalbun yalhasu ya'kulu dzara min al-absi. Ternyata ada anjing yang menjulurkan lidahnya makan tanah karena kehausan. Anjing ya. Ada anjingnya kehausan juga, karena anjingnya nggak tahu mana sumurnya mungkin, ya, nggak bisa ngambil airnya di dalam sumur, maka tanahlah yang dijilat-jilati, ya, nggak tambah hilang hausnya, malah tambah keseretan. Faqala rajul, laqad balagha hadzal qalbu min al-absi, misal alladhi kana balagha bih. Sungguh anjing ini kehausan seperti kehausan yang menimpaku. Fanazal al-bi'ra famala'a khuffahu. Lalu laki-laki ini kemudian turun ke sumur dan memenuhi sepatunya. Ada gayung ya kan? Sepatunya saja diisi air ya, dipenuhi. Thumma amsakahu bifihi. Kemudian dia menahan sepatunya tadi dengan mulutnya. Jadi mau naik kan, sepatunya kemudian digigit. Naik ya. Jadi nggak pakai tali. Kalau bawa salah satu kan nggak bisa naik ke sumur. Sumurnya agak dalam, kemudian naik. Ya, turun ke sumur itu. Ya, nggak pakai timba. Bawa sepatu, sepatunya yang digigit pakai mulut supaya bisa dibawa keluar. Nah, fasaqal kalba. Lalu dia memberi minum anjing itu. Fasaqallahu lahu. Maka Allah pun berterima kasih kepada laki-laki itu. Faghfaralah. Dan Allah mengampuni laki-laki itu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajra. Apakah kami bisa dapat pahala karena ngurus binatang-binatang? Karena artinya, apakah kami dapat pahala hanya karena ngurus apa ini? Binatang, menyayangi binatang, ya. Faqala fi kulli dzati kabidin rabbatin ajr. Ya, dapat pahala, ya. Ada pahala setiap yang memiliki apa ini? Nyawa, ya. Kabidin rabbatin itu hati yang rasa, itu maksudnya masih bernyawa. Setiap makhluk yang bernyawa itu bisa mendatangkan pahala untuk kalian. Kalau kalian berbuat baik kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebaliknya, kalau menyiksa binatang dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana lagi dengan menyiksa atau galak terhadap manusia, tambah azab. Disebutkan di sini, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Udibat imra'atun fi hirrah حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار." Ada seorang wanita diadab karena urusan kucing yang dipenjaranya sampai mati kelaparan, maka wanita itu dimasukkan neraka dengan sebab apa ini? Kucing itu.
tidak dibiarkan bebas cari makanan gitu, enggak. Sudah dipenjara, dikurung gitu ya, enggak dikasih makan sampai kurus sampai mati. Nah ini sama, kalau burung dikurung, dibiarkan, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum sampai mati, sama. Mungkin jengkel sama burungnya, kamu kalah lomba, kita burung, kamu tak hukum, ya, enggak tak kasih makan, enggak tak kasih minum, sampai 1 minggu, langsung mati, dosa orangnya, ya, ancamannya. Ini menghukum kucing sampai mati kelaparan saja, neraka tempatnya. Bagaimana kalau menghukum anak-anak sampai mati kelaparan? Kamu bandel, nggak tak kasih makan sehari penuh, nggak dikasih jajan, ya, dikurung dalam kamar, gitu. Akhirnya pingsan dan mati, dosa. Ya, kucing saja menyebabkan dia masuk neraka. Bagaimana dengan anak-anak yang namanya anak manusia, ya? Nah, ini lebih berbahaya lagi. Makanya hati-hati, ya. Tindakan-tindakan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita benar-benar memperbaiki diri kita masing-masing, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting tadi itu, ya, benar-benar disiplin waktu, memanfaatkan waktu yang ada, karena aktivitas kita sangat padat sehingga waktu kita ini benar-benar tersita luar biasa, ya. Pikiran, keringat, tenaga, semuanya tersita. Sehingga hampir gak ada waktu luang sedikit pun, kecuali harus berpikir dan bekerja. Aturlah waktu sebaik-baiknya, ya, supaya tidak membosankan, supaya tidak jenuh, supaya bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak lagi dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok, hari apa itu? Kamis, kalau tidak ada udzur, dan kita selesaikan kitab ini, ya. Bismillah. Insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.